Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung menangkap pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee sesaat setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November malam. Henry diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Meski begitu, Henry diketahui 2 kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Kejagung, hingga akhirnya Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry. Adapun dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lee merupakan beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN. Kasus ini juga turut melibatkan pendiri Sriwijaya Air lainnya, Fandi Lingga, yang merupakan marketing PT TIN sekaligus adik dari Henry. Keduanya berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers pada Selasa dini hari mengatakan, PT TIN sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. Perusahaan tersebut melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah yang penerimaan bijinya bersumber dari CV BPR dan CV SMS. Dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Sebelumnya, Henry menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 29 Februari lalu. Henry kemudian terbang ke Singapura pada 25 Maret dengan alasan berobat. Semenjak itu, Henry tak pernah menghadiri panggilan yang dilayangkan oleh Kejagung. Setelah dilakukan pencekalan dan pencabutan paspor, Henry ditetapkan sebagai tersangka pada 15 April. Dalam kasus ini total ada 23 tersangka termasuk suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Henry saat ini ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Apakah ini bentuk kegeraman pihak Jampitsus Kejagung karena Henry Lee kabur pasca pemeriksaannya, atau ada dugaan pihak-pihak yang membantu melarikan diri ke Singapura? Terus kedua, apakah pihak Kejagung sempat menetapkan beliau sebagai DPO untuk pencariannya, dan keperluannya dia pulang ke tanah air setelah kabur ke Singapura apa ya Pak? Kan kalau pihak PH-nya sebelumnya kan menyatakan sakit. Ya. Apakah benar demikian? Makasih Pak. Ya. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya Pak? Sampai jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO Pak oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya. Ya silakan Mas. Dari mana Mas? Dari Tempo, izin mau konfirmasi aja
berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari Kejagung untuk penangkapan itu. Ya. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.